jangan sungkan-sungkan ya, langsung telepon. Siapa tahu nanti saya ngomong sendiri atau tiba-tiba terlempar atau putus ya. Ini saya akan menyampaikan kuliah pendahuluan. Biasanya kita wajib menyampaikan kontrak praktikum atau kontrak perkuliahan, kemudian sedikit tentang pendahuluan atau ruang lingkup materi yang akan disampaikan. Jadi kami berempat, ada yang dari prodi kimia, mungkin di antara Anda ada yang sudah kenal. Saya ini yang paling atas, Inengah Wirajana, kemudian Ibu Ketut Ratnayani, kemudian ini mungkin Anda sudah kenal dari farmasi, Bu Sagung Chandrayuwani, yang suka PKM mungkin tidak asing lagi ya. Kemudian Mayun Laksmiwati ya. Jadi kami bertiga dari prodi kimia, dari lab biokimia, kemudian Bu Chandra dari farmasi. Anda sudah kenal, itu perkenalannya. Nanti untuk mengenal Anda sambil saya mendata, nanti juga lewat Korma akan saya sebarkan file Excel yang akan berisi tentang kesediaan Anda praktikum offline jika memungkinkan. Ya, nanti kita akan mau data. Jadi kita tidak haruskan kalau masih pandemi, mungkin kalau ada yang masih ada jauh di kampung biar tidak mendadak datang ke kampus. Jadi kita hanya isi data dulu yang berapa orang yang bisa datang, biar bisa kita setting tempat dan waktunya dengan baik. Ya. Jadi untuk pertemuan hari ini dan berikutnya, kita penjelasan dulu, jadi bisa offline. Nah, berdasarkan survei yang saya baca-baca di media massa maupun di tempat lain, memang ya praktikum online itu sangat tidak, lebih banyak tidak menguntungkan ya. Tidak tahu Anda pendapatnya bagaimana kira-kira, mana lebih enak? Kalau dari enaknya mungkin relatif ya, mana lebih sesuai untuk mencapai kompetensi atau capaian pembelajaran tentu sangat kurang ya. Oleh sebab itu kita akan berusaha paling tidak mungkin ada satu pertemuan paling tidak ya. Kalaupun sangat ketat sekali dan situasinya tidak memungkinkan ya terpaksa ya. Tapi sekarang pembelajaran online lewat video atau YouTube itu bisa kita dapatkan ya walaupun tidak sempurna yang offline ya. Terutama dari segi pemahaman karena tujuan atau kompetensi utama tidak hanya memahami tapi bisa melakukan. Nah, untuk tahun lalu atau semester lalu mungkin ada walaupun situasi pandemi mungkin ada beberapa yang sudah offline praktikumnya ya. Bagaimana? Adik-adik? Belum ada, Pak. Belum ada satupun. Sejak semester 1? Iya, Pak, belum ada. Ada, Pak. Sama sekali satu waktu kemarin sempat dibuka di akhir semester genap itu. Sama sekali tidak ada. Pak. Maksudnya walaupun datang cuma 10 atau 5 orang tidak ada. Untuk memperkenalkan alat peralatan kimia, laboratorium atau melakukan sesuatu yang dasar-dasar, belum pernah sama sekali. Sama sekali, Pak. Belum, Pak. Wah. Kalau begitu mungkin nanti mudah-mudahan nanti diingatkan saya ya, kormanya untuk didata itu mungkin saya akan data Anda di antara Anda berasal dari berbagai sekolah menengah di seluruh Indonesia mungkin itu mana yang mungkin belum pernah sama sekali masuk atau praktikum kimia paling tidak ya. Ada mungkin ya, nanti cukup. Mudah-mudahan minimal paling tidak kalau di tingkat sekolah menengah paling tidak pernah melihat bagaimana perubahan reaksi kimia gitu ya. Atau kalau yang lebih bagus lagi titrasi pernah melakukan. Jadi belum pernah sama sekali ya kalau di semasa mahasiswa. Belum, Pak. Oke, kalau begitu nanti saya akan tambahkan sehingga nanti itu akan saya jadikan alasan kuat untuk memohon izin kepada yang berwenang ya. Oke. Sebelum saya mulai perkenalan saya untuk saya, selain saya di lab biokimia di prodi kimia juga saya melakukan riset di lab
lab UPT forensik ya. Mungkin Anda pernah ke kampus? Walaupun tidak praktikum, pernah ke kampus? Pernah, Pak. Pernah, oke. Pernah ke lab forensiknya Pak Gel-Gel tuh pernah? Yang dekat rektorat? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Oke. Jadi kalau Anda mencari saya, nanti kalaupun nanti kita praktikum ada 2 tempat kemungkinan ya. Nanti Anda bisa langsung ke prodi kimia, itu di lab biokimia di lantai 2 di gedung utama prodi kimia, atau nanti kalau di situ tidak memungkinkan, nanti saya ajak ke lab riset saya di lab forensik. Tetapi saya bukan di lantai 1 ya, kalau Pak Gel-Gel dan kawan-kawan di farmasi biasanya di lantai 1 lab toksikologi forensik, kalau saya lab biomolekuler di lantai 3. Nanti mungkin paling tidak 1 praktikum akan saya setting biar ada yang bisa datang, kalau memungkinkan mungkin ada yang ada di Jimbaran dan sekitarnya atau memungkinkan hadir ya. Kalau memang bentrok sulit misalnya sesuai dengan jam praktikum, mungkin kita setting waktunya di hari lain, karena sulitnya begini kalau setting offline. Misalnya ini kita cerita dulu ya, kita cerita situasi dulu. Misalnya Anda hari Kamis ini setelah jam 11 ada praktikum atau kuliah online lain. Nah, kalau Anda datang ke Bukit, misalnya koneksi internetnya Anda tidak yakin, nah itu pas ada di perjalanan kuliah mulai, ya itu yang sangat menyulitkan. Begitu juga kita yang mengajar ya. Kebetulan saya Kamis juga ada mengajar setelah praktikum, tapi tapi kita sampai saat ini ya koneksi internet di lab sih cukup bagus ya. Nanti kalau misalnya Anda beberapa yang nanti ikut praktikum offline, setelah praktikum misalnya ada kuliah online atau praktikum, bisa menggunakan fasilitas internet di lab ya. Oke, mungkin itu nanti ya bincang-bincang kita di awal untuk perkenalan. Jadi nanti kalau praktikum, jadi saya pribadi sebenarnya ingin sekali mengajak Anda untuk praktikum secara offline. Ya, oke. Itu kaitannya dengan capaian pembelajaran yang akan kita ingin dapatkan. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, sudah mau ganti slide ya? Pindah slide sudah? Sudah, Pak. Oke. Mudah-mudahan tidak tertutupi ya. Nah, jadi nggak tahu ini laptop saya mungkin ada masalah, tidak bisa digunakan untuk slideshow apabila sedang online ya. Tapi kalau dipakai offline itu bisa. Itu yang saya belum sempat perbaiki ya. Karena selalu ada tugas, jadi tidak sempat memperbaiki laptopnya. Oke, kontrak praktikum. Jadi kita membicarakan capaian pembelajaran lulusan dulu. Pernah dengar kata ini? Capaian pembelajaran lulusan? Adik-adik pernah? Pernah nggak dengar? Pernah, Pak. Oke. Pernah, Pak. Jadi sudahkah setiap dosen di awal kuliah atau praktikum menyampaikan ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Karena saya juga bertugas di bagian penjaminan mutu ya. Jadi saya sering mengaudit prodi-prodi apakah setiap prodi sudah melaksanakan kuliah awal dengan menyampaikan capaian pembelajaran lulusan. Kalau di farmasi itu ada semua prodi ada capaian pembelajaran yang bersifat keterampilan khusus atau sifat disingkat KK, ada yang termasuk pengetahuan disingkat P, ada yang termasuk keterampilan umum dan ada yang bersifat atau disingkat KU, dan ada yang termasuk sikap. Ya. Nah, kalau keterampilan khusus, mengapa saya letakkan nomor 1? Karena ini adalah praktikum. Nah, kalau di farmasi, kalau kita lihat CPL keterampilan khususnya mampu memahami prinsip penelitian dan pemilihan obat dan sediaan farmasi lainnya secara rasional berdasarkan pedoman pertimbangan ilmiah dan berbasis bukti. Nah,
Sekarang apa hubungannya dengan Anda di semester 3 ini harus atau wajib mengambil praktikum biokimia? Nah, tentu ini bersifat mendukung. Jadi setiap praktikum dan mata kuliah memiliki apa yang namanya CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Ya. Jadi keterampilan, paling tidak keterampilan dasar laboratorium, apalagi keterampilan dasar melakukan penelitian-penelitian yang atau keterampilan lain yang berkaitan dengan lab biokimia itu penting untuk bisa memahami ya prinsip penilaian dan pemilihan obat dan seterusnya ya. Jadi itu dasarnya. Jadi kalau Anda tidak punya pengalaman kerja di lab, ya saya tidak tahu nanti mungkin jadi seorang sarjana farmasi online itu seperti apa ya. Oke, jadi perlu apakah cukup dengan menonton video menghayalkan kita melakukan sesuatu itu juga tidak cukup sebenarnya ya. Oke. Kemudian yang kedua pengetahuan. Anda bisa baca sendiri mungkin sering dengar ini ya. Yang jelas semua CPL ini baik itu keterampilan khusus, pengetahuan, keterampilan umum dan sikap inilah yang memayungi capaian pembelajaran mata kuliah dari praktikum biokimia ini. Begitu juga nanti teorinya ya, yang mudah-mudahan kita bisa sampaikan Selasa depan. Oke, jadi itu yang pengetahuan, yang keterampilan umum, ya. Jadi di sini menerapkan pemikiran logis, kritis dan seterusnya. Jadi ini dasar kita nanti kenapa kita harus menilai Anda tidak hanya tepat waktu datang, kemudian mengirimkan laporan, tapi juga kita wajib berdiskusi, ya, kemudian wajib baik secara tertulis maupun lisan, ya, karena kita menilai ini agar tercapai keterampilan khusus umum ini. Bagaimana saya menilai Anda bahwa Anda telah bisa berpikir logis, kritis dan seterusnya, kalau Anda kalau kita tidak pernah melakukan proses pembelajaran ini dengan cara berdiskusi. Itulah alasan kita kenapa nanti di jadwal juga ada diskusi, tidak hanya mengumpul laporan, ujian, itu cukup ya. Tidak. Hampir semua mata kuliah seperti itu karena kita dibebani dengan keterampilan umum seperti ini. Kemudian yang sikap. Nah, ini ada 10 sikap sebenarnya ya, ini yang sikap yang ke-10. Jadi seorang sarjana prodi apapun di Indonesia ada namanya standar nasional dikti, Dirjen Pendidikan Tinggi itu mengeluarkan standar pendidikan, di lampirannya itu ada 10 sikap, CPL sikap, salah satunya yang nomor 9, itu yang agak paling relevan dengan praktikum ini ya, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang farmasi, berarti salah satunya adalah dalam hal mengambil mata kuliah biokimia, mengerjakan tugas dan sebagainya ya, jadi bertanggung jawab. Seperti itu, makanya semua poin penilaian itu yang memayungi adalah termasuk proses pembelajaran dilakukan adalah yang memayungi adalah CPL ini. Kemudian berikutnya saya sampaikan menyampaikan tentang capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari praktikum ini adalah menguasai konsep umum dan terampil melakukan analisis biomolekul itu secara umum. Ya. Jadi itu konsep konsep umumnya yang akan kita pelajari tidak hanya di perkuliahan yang tiap Selasa rencananya sesuai jadwal, kemudian melakukan praktikum, mereview lagi konsep umum tersebut lewat belajar teori-teori, kemudian melakukan. Nah, melakukan ini agar terampil apakah cukup secara virtual, itu yang kita masih tanda tanya. Itu nanti bisa dijawab pada saat Anda kerja ya. Kalau mudah-mudahan ya saya sangat khawatir, jadi mudah-mudahan tidak sepanjang Anda menjadi kuliah itu online semua ya. Jadi tidak, kalau saya pribadi ya tidak mengasihkan ya. Kecuali mungkin Anda sesama teman mungkin tidak pernah ketemu atau mungkin
gimana ya, saya tidak tahu ya. Harus ada sesuatu lah yang Anda kerjakan sehingga ada mungkin suatu saat bisa bertemu secara offline. Ya mungkin paling tidak nanti kita akan fasilitasi lewat praktikum. Oke. Masih kelihatan ya slide saya? Sudah di slide yang berbeda. Di CPMK sudah menguasai konsep umum dan terampil melakukan analisis biomolekul. Nah, biomolekul itu apa saja? Mungkin ada yang bisa menyampaikan, biar tidak saya aja yang ngomong. Yang termasuk biomolekul apa saja? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Sindu. Berdasarkan pemahaman saya, biomolekul itu contohnya itu seperti karbohidrat, lipid, dan protein atau asam amino. Sekian, Pak. Mohon maaf jika salah, Pak. Oh, tidak apa-apa. Jadi, terima kasih. Jadi, jangan sungkan atau jangan takut untuk berbicara ya. Kalian mahasiswa, jadi calon ilmuwan tidak boleh apa? Tidak boleh bohong dan tidak boleh takut ya. Salah itu boleh, tidak apa-apa. Tadi tidak salah, cuma kurang lengkap lagi satu aja, Sindu. Bisa dijawab dengan yang lain biar bisa berbagi. Yang lagi satu belum disebutkan sama teman Anda, Sindu. Tim 2035, ya silakan. Baik, perkenalkan, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Nasri, NIM 2051. Jadi yang pernah saya baca itu biomolekul itu terdiri dari 4 komponen, yaitu karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat, Pak. Oke. Oke. Protein termasuk monomernya asam amino, asam nukleat bisa DNA, RNA, dan asam nukleat lain seperti DNA dan RNA. Oke, terima kasih tadi Yaya Nasri ya menyampaikan pendapatnya. Oke, itulah yang kita akan analisis. Menganalisisnya nanti secara virtual. Namun itu tidak cukup. Mungkin ada pertanyaan. Nanti mungkin pada saat diskusi materi akan saya tanyakan. Kira-kira bisa nggak dilakukan di rumah ini? Ya. Jadi pandemi ini tidak dari sisi positifnya banyak ada ya. Jadi kreativitas inovasi kita dalam belajar itu banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya. Nanti saya akan tanyakan. Jadi karena ini menguasai konsep umum, oke lah konsep umum bisa baca-baca. Tadi konsep umum, bahwa biomolekul itu ada ini sifatnya bagaimana, ya strukturnya seperti apa. Nah, paling tidak itu Anda bisa baca. Sekarang terampil melakukan analisis ya bagaimana? Oke, saya bisa nonton videonya. Bahkan sekarang tidak hanya itu ya. Mungkin film kartun atau anime melakukan analisis mungkin ada ya. Bahkan sistem-sistem metabolisme dan sebagainya itu bahkan bisa dibuat cerita. Jadi karena negara-negara maju itu konsepnya sudah sangat bagus, tidak hanya milik orang-orang ilmuwan. Ya. Oke. Nanti sehingga deskripsi praktikumnya ini berkaitan dengan CPMK adalah membahas dan mendemonstrasikan tentang analisis biomolekul. Ya, membahas, mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan ini kan ada dua berarti, secara virtual dan offline. Ya. Oke. Mudah-mudahan nanti ke depan ada, ya kalau main game itu kan ada ya, terasa memang benar-benar kita melakukan sesuatu ya. Siapa tahu di antara Anda kan Pak generasi Z, orang Pak anak muda milenial ya, mungkin pernah menemukan suatu situs atau apa gitu ya yang bisa melakukan itu. Yang mungkin ada gamenya kali ya, atau praktikum kayak game seperti kita melakukan apa yang sebenarnya terjadi ya. Kalau main game itu kan sudah ada ya, seolah kita benar-benar bertempur, benar-benar balapan gitu kan. Kalau ada nanti share ke saya ya.
Siapa tahu nanti nemukan ya. Pernah ada pengalaman itu? Oh, belum, Pak. Oh, belum ya. Kalau belum, nanti tamat sebagai seorang sarjana farmasi atau apoteker ya tidak harus menjadi sesuatu yang sudah umum. Mungkin Anda bisa menciptakan itu ya. Sekarang kan zamannya digital ya, digitalisasi. Sekarang baru nanti kita menginjak ke isi, asistensi. Jadi nanti kita akan menjelaskan materi dari bahan ajar praktikum, dan jadwal dari bahan ajar praktikum itu ada daftar isi sehingga kita bisa diskusikan tentang jadwalnya. Jadi materinya ada 7 materi ya, 7 judul secara umum. Kemudian kita pembagian kelompok, kemudian tentu diskusi untuk membahas hal-hal yang akan kita lakukan. Nah, untuk asistensi mungkin waktunya tidak kita habisi hari ini saja ya, nanti kita lanjutkan minggu depan. Nah, kalau misalnya minggu depan sudah ada kabar atau 2 minggu lagi sudah ada kabar apakah bisa digabung atau tidak, pada saat itulah nanti kita akan pastikan jadwalnya seperti apa ya. Julio dan Narendra sebagai Korma, mungkin saya hari ini tidak bisa, atau kita lah tidak bisa memastikan jadwal secara fix ya. Karena kita belum dapat kabar dari yang tadi disampaikan kan, apakah kalau Kemis gabung berarti Kemisnya yang praktikum apa namanya metode pemisahan harusnya tidak ada di hari Kamis pagi kan begitu ya? Halo? Tidak harus kormanya, mungkin yang lain bisa menjawab. Iya, Pak. Ya, tadi dengar kan? Untuk praktikum metode pemisahannya, iya di hari Kamis pagi, Pak, untuk kelas A-nya. Tapi belum ada kepastian apakah bisa hanya hari Rebo saja, sehingga Kamis kita bisa gabung. Sudah bisa nggak? Iya, Pak, nanti saya koordinasikan lagi. Oh, untuk kepastiannya belum, Pak, belum. Oh, belum. Oke, kalau belum, karena tadi kemarin kita diskusi di tim pengajar untuk memastikan itu hari ini ya. Kalau keputusan di rapat sih secara intern di tim pengajar kita merencanakan gabung ya hari Kamis seperti yang sudah saya sampaikan di WA. Tapi kalau tidak memungkinkan berarti kita ikuti situasinya seperti apa ya. Oke. Mudah-mudahan minggu depan sudah ada kabar ya. Sehingga kita bisa jadwal praktikum ini bisa kita tentukan. Ya. Baik, Pak. Oke. Sekarang nah untuk pembagian kelompok, saya mau tanya dulu ini. Ini yang bergabung di sini hampir 90-an ya. 94, 93 lah sama 93 mahasiswa. Saya belum cek nanti bisa, tapi saya bisa cek di rekamannya. Apakah ada yang memakai 2 device atau semua satu? Ya, enggak apa-apa kalau ada yang pakai HP satu, laptop tidak jadi masalah, tapi nanti bisa dicek. Nah, tapi di simak amisu itu absensinya saya lihat setengahnya. Kalau kelas A cuma berapa ini? 26. Halo? 26. Ini dari NIM. Halo, mungkin nanti saya share di kormanya. Kalau NIM 2001 sampai NIM 2025. Kemudian loncat ke 2042 dan 43. Itu cuma 26 orang. Kemudian kelas B-nya itu cuma 21. NIM 026 ya sampai urut ini sampai 49. Nah, seperti apa ini? Apakah Anda sudah mengecek amisu Anda? Sudah memprogram begitu? Sebenarnya jumlah mahasiswanya berapa? AB? Memang 90-an kan? Iya, Pak, untuk jumlah keseluruhannya itu kelas A ada
49 dan Nah, kelas B itu ada 44 anak, Pak. Dan totalnya 93 seharusnya. Oke, kalau begitu saya nitip nanti ke Korma atau ke Anda masing-masing untuk mengecek ya. Karena di simak dosen, simak saya cek, ini baru kemarin ya. Baru kemarin atau tadi pagi. Iya, tadi pagi malahan ini saya cek lagi download di absen Excel-nya itu cuma 26 sama 21. Yang jadi lagi setengahnya belum muncul, ya. Sehingga kita tidak bisa pembagian kelompok. Karena saya tidak tahu yang mana kelas B-nya, kelas A-nya belum semua muncul. Ya, Julio dan Narendra, mengerti maksudnya? Mengerti, Pak? Oke. Oke, silakan. Mungkin ini sekarang gini. Sekarang saya akan kirim lewat WA atau email ya. Ini saya mau kirim bahan ajar praktikum. Bisa? Boleh, Pak. Boleh lewat WA? Boleh. Oke, kalau gitu kita jeda sebentar sambil adik-adik mahasiswa mengecek di simaknya kalau memungkinkan ya. Nah, jadi kita jeda, nanti saya sebentar maksudnya untuk mengirim ini, kemudian Anda buka di device Anda masing-masing bahan ajarnya. Setelah beberapa menit baru nanti kita akan diskusi tentang bahan ajar ini ya. Oke. Saya akan kirim dulu bahan ajar praktikum biokimia ke Julio dan Narendra ya. Nanti silahkan diteruskan kepada teman-temannya. Oke, sudah saya kirim. Mohon dicek. Maaf Pak, izin menyela. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan, saya Nia, NIM 33. Izin menginformasikan bahwa waktu ngisi KRS kemarin Pak, untuk praktikum biokimia itu kita dibagi 4 golongan. Kelas A, B, C, D. Jadi satu kelas tuh dibagi 2 gitu loh Pak. Nah, jadwal yang kita dapetin untuk biokimia kan dibagi jadi 2 aja tuh, 2 kelas. Ya, jadi memang, ya. Ya, jadi untuk kelas 1 tuh itu golongan A sama B, terus untuk kelas 2 tuh golongan C sama D, seperti itu, Pak. Oke. Ya, tetapi yang muncul di Amisyu saya itu tidak semua. Kelas A itu hanya 26, kelas B hanya 21. Ya. Kalau begitu, kelas AB itu yang ini yang coba yang hari Rebo ini ya. Yang NIM 01 Dewi Purwani Cahyaningsih dan kawan-kawan sampai NIM 25. Itu benar kelas A ya? Coba Benar, yang Pak. Betul, Pak. Coba ini yang NIM 42 Dewa Ayu Trisna, NIM 43 Wayan Dianda Sari, itu kelas A apa sudah ke kelas B? Kalau di sini masih kelas A. Coba ya kalau hadir. Baik, Pak. Perkenalkan Pak, saya Dewa Ayu Trisna, NIM 42. Kalau misalnya dilihat sesuai urutan NIM 42, 43 itu sudah masuk ke kelas B, Pak. Namun kemarin di simak Anda itu, nah gini, setelah Anda input, Anda muncul di mana? Oh, di kelas A. Oke. Berarti benar, pantesan di simak saya itu munculnya di kelas A. Kemudian ini, NIM 26, Asri Widayanti, kelas B ya? Oke, Pak, kelas B. Oke. Kalau ini, NIM 49, Agatha Larasati, Nugraha Putri. Kelas apa muncul? Ya Pak, kalau disimak saya kelas B Pak. Kelas B, oke, sama seperti disimak saya. Berarti memang benar kelas C dan D-nya belum muncul. Ya mungkin muncul di dosen lain, ya mungkin. Coba saya cek simak saya ya. Nah, itu udah sulitnya. Kita walaupun online kadang-kadang
yang menginput data itu tidak cocok, jadinya kita repot juga gitu ya. Padahal kita ditugaskan untuk ngecek semuanya, tapi tidak masuk semua. Oke. Oh iya. Sekarang ternyata ini sejak awal sudah dibagi atau tiba-tiba berubah jadi ABCD? Yang Anda alami sejak awal masuk KRS-an? Iya Pak, jadi waktu ngisi KRS itu yang dibuka itu 4 kelas. Itu Pak. Oke, jadi memang sejak awal sudah tersetting Anda ada di kelas B, kelas C, kelas D gitu ya? Oh iya. Oke. Pantesan saya tadi tidak sekilas dengar keluhan di tim. Oh iya benar. Oke, terima kasih. Itu saya mau konfirmasi. Jadi benar ini kelas C 23 orang. Tadi kelas saya ulangi ya, kelas A yang muncul 21 sudah. 26, kelas B 21, kelas C 22 orang, kelas D 23 orang. Nah, kalau Anda sendiri bisa nggak melihat atau mendownload absensi kelasnya? Melihat teman-temannya dalam satu kelas, misalnya kelas D, bisa lihat nggak apa sendiri aja kelihatan di simaknya, simak Amisium? Bisa. Oke. Lihat semua satu kelas. Oke, kalau begitu begini aja ya. Saya berarti tetap aja sih settingannya. Tapi begini, untuk kormanya saya tidak usah ngirim absensi lagi ya dalam bentuk Excel. Silahkan. Tapi begini, misalnya kalau Narendra berada di kelas yang berbeda, bisa mengambil absensi kelas lain nggak? Kalau saya tidak bisa melihat teman Oke. Oh iya. Berarti kalau Narendra kelas C misalnya, kelas C, berarti kelas A, B nggak bisa lihat ya? Nggak bisa. Oke. Oh, kalau gitu saya aja yang kirimkan. Ya, nanti kalau begitu, Julio bertugas membagi kelompok kelas A. Ya, jadi ini yang membingungkan kita ya. Kalau begitu kita ubah namanya ya. Jangan kelas A, kelas B, kelas 1, kelas 2 aja ya. Golongan 1 ya. Baik Pak, boleh. Atau Anda mau ngasih nama lain misalnya. Nama salah seorang, enggak mungkin ya nama salah seorang bintang sepak bola, enggak mungkin ya. Mungkin ahli farmasi, mungkin gitu ya. Ya, kelas apa gitu ya. Silakan yang beda kelas gitu ya. Karena beda kelas A, B itu beda maksudnya dengan yang di Amisiu simak ya, biar tidak rancu. Jadi kita bilang kelas 1 yang kalau kelas 1 nanti dikira kelas 1, kelas 2 itu ya enggak ya. Ya pokoknya ya gitu, persepsinya kita samakan kelas 1, kita ganti sebagai pengganti kelompok A, kelompok B untuk kelas 2. Nanti di koordinatornya Julio itu nanti membagi kelompok menjadi 7 ya. Ya, Narendra juga begitu. Berarti kelas AB itu 26 tambah 21 ada 47. Nanti itu dibagi 7 ya. Halo? Baik Pak, Julio, berarti ya. untuk kelas A yang sebelumnya disebutkan 26 itu ditambah dengan kelas B-nya begitu Pak ya? Ya, yang 21. Nanti saya kirim absen Excel-nya ya. Baik Pak. Karena Julio kan tidak bisa lihat yang kelas B. Nanti saya yang ini kirim lewat WA ya. Kemudian bagi ya. Baginya begini aja ya. Narendra juga begitu. Kelas C dan D saya akan kirim. Itu kelas C jumlahnya 22, kelas D jumlahnya 23. Jadi ada 45. 45 dibagi 7. Ya, Narendra ya? Iya, Pak. Nah, sekarang membaginya itu mungkin biar tidak ada pertanyaan lewat WA, berurut aja ya. Tidak berurut, artinya NIM urut 1 sampai sekian itu kelompok 1. Itu misalnya ya. Halo? Bisa. Nah, tetapi kalau ada pendapat lain,
ya mungkin anak-anak juga bisa menyampaikan pendapat di sini, kita bebas merdeka. Mungkin selama ini Anda bosan karena NIM 1 selalu dapat kelompok 1. Mungkin mau dibalik juga tidak apa-apa, tapi asal berurutan. Ya, misalnya NIM 1 sampai sekian kelompok 7, NIM sekian sampai sekian kelompok 6. NIM terakhir itu yang kelompok 1 itu jadinya ya. Ya, halo? Iya Pak, baik Pak. Nah, jadi ada kelas 1 kelompok 1, kelas 2 kelompok 2 gitu jadinya. Jadi nanti bilangnya kelompok 1-1. Kelompok 1 mungkin kalau 1 mungkin jangan kelas 1 ya, mungkin ada yang usul mungkin XY gimana ya? Kalau XY aneh juga ya. Kalau AB nanti rancu dengan disimak tuh biar tidak keliru. Atau gini aja ya, kelas AB ya, sama kelas CD itu aja ya. Nanti kalau kelompok 1 AB1, kelompok 2 AB2 gitu nanti ya. Mengapa ini nama penting? Biar ada sepakat nanti biar gampang saya meriksa. Nanti setiap menulis laporan, membuat PowerPoint, covernya itu misalnya yang bertugas adalah kelompok 1. Kelompok 1 kalau dia berasal dari gabungan kelas A, AB disimaknya, jadi dia menyebutnya kelompok AB1. Kalau kelompok 2 kelompok AB2. Kalau yang Izin mengusulkan, Pak. Ya, gimana silakan. Bagaimana kalau begini saja? Untuk golongan 1 kita pakai kelas AB begitu. Ya, Jadi nanti untuk golongan 2 pakai kelas CD begitu, Pak? Ya, itu dari yang tadi saya sampaikan. AB ya. Nanti Julio kan membagi jadi 7 kelompok. Jadi disebutnya ada kelompok 1 AB1, kelompok 2 AB2 itu ya. Iya Pak, ya Oke, maksud saya. Ya, terima kasih Julio. Narendra juga begitu ya. Narendra berarti kelompok atau kelas CD ya. CD, iya Pak. Ya, jadi nanti saya gantilah namanya ini yang sering saya bingung di WA. Seperti tahun lalu, lupa ngapusnya, ngeditnya. Jadi Julio, Korma, kelas AB ya. Narendra, Korma kelas CD gitu ya. Kemarin saya perkenalannya di WA kan saya Julio Korma kelas A kan gitu. Oke, paham ya? Terutama Julio dan Narendra. Juga yang lain kalau masih ada yang mau ditanyakan tentang pembagian kelompok. Nah, Anda mendapatkan kelompok berapa itu nanti ya, silakan setelah praktikum ini diremukkan. Ya. Saya akan spare waktu, mungkin selesai tidak sampai jam 11.30, mungkin paling lambat jam 11, mungkin bahkan kurang ya, saya maunya sampai jam 11.30 aja mungkin sudah selesai. Ya. Biar ada waktu Anda untuk diskusi lebih lanjut, terus belajar. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke, itu tentang pembagian kelompok ada yang ditanyakan, tapi kelompoknya belum ya. Belum siapa kelompok berapa. Jadi kita sepakat ada kelas AB dan kelas CD. Jadi itu ada 1 sampai 7 kelompok kelas. Masih kelihatan kan share konten saya? Masih Pak. Masih Pak. Oke, 1 sampai 7 kelompok. Ya. Nanti menyebutnya kelompok ya. Oke, seperti itu. Sekarang diskusi. Nah, diskusinya itu adalah kita dari bahan ajar ini ya. Sekarang kita diskusi. Diskusinya menggunakan bahan ajar praktikum. Silahkan Anda bisa kalau punya menggunakan 2 device atau di laptop kan bisa juga
dibuka atau saya mau share konten ya. Share konten dari bahan ajarnya ya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita ke materi? Pertanyaan tentang manajemen dari praktikum ini, bagaimana kita melakukan praktikum. Saya akan share konten untuk bahan ajar. Bahan ajar yang saya kirim, saya mau konfirmasi cek itu yang halamannya 46 ya, sudah benar ya? Karena ada beberapa file, siapa tahu saya salah kirim file. Benar. Yang Betul, Pak. ya, Benar, Pak. 46 halaman, jadi covernya ini, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Buku ajar praktikum biokimia untuk farmasi. Ya, ini nanti diampu oleh Bu Laksmi, saya sendiri, Wirajana, Ratnayani, dan Bu Chandra Yowani. Oke. Ya. Kita lanjut ya. Ini kan mau berpindah halaman, mau ya? Mau, Pak. Oke. Jadi untuk menyempurnakan ini baru pertama kali saya tegaskan ke mahasiswa ya, karena ini online mungkin ada lebih banyak waktu untuk membaca, bahkan ada yang suka menulis ya. Kalau Anda sempat, saya membuka saran dan kritik ya, jangan sungkan-sungkan ya, silakan kalau Anda mau memberikan masukan atau masukan update materi gitu atau tambahan, itu penting untuk adik-adik kelas Anda, mungkin nanti ya silahkan ya, bisa sambil kirimkan laporan lewat email yang bisa Anda tambahkan saran dan kritik untuk kesempurnaan bahan ajar ini. Kemudian dari isinya, ini kaitannya dengan jadwal. Berarti jadwal belum bisa fix, mungkin kalau minggu depan sudah pasti mau dibagi berapa. Baru nanti kita akan diskusi jadwal ya. Minggu depan belum praktikum ya. Itu masih seperti ini kita diskusi. Jadi untuk praktikum biokimia di farmasi ini ada 7 macam praktikum ya. Yang pertama tentang analisis karbohidrat. Ya, karena CPMK-nya kan analisis rapel melakukan analisis biomolekul ya. Biomolekul yang kita akan analisis salah satunya karbohidrat. Nah, analisis yang umum dilakukan sebagai dasar itu yang banyak dilakukan uji Moles dan Benedict. Kemudian mungkin untuk bidang kesehatan, bagaimana prinsip ini bisa kita aplikasikan untuk mengetes kadar glukosa dalam darah, dalam urin ya. Dalam urin. Kalau Anda mau mengembangkan bagaimana prinsipnya menguji kadar glukosa dalam darah atau dengan metode lain, silakan, itu terbuka luas untuk belajar sendiri, dan itu kita akan fasilitasi dengan tugas ya. Jadi tugas tidak hanya ruang lingkupnya yang ada di bahan ajar ini, tapi juga di luar, biar Anda bisa belajar lebih luas dan lebih dalam. Coba bayangkan ya, kalau hanya Anda belajar masih terhubung ya. Coba Anda bayangkan kalau Anda hanya belajar dari apa yang disampaikan oleh dosennya atau di perguruan tinggi di kampusnya, kira-kira itu sudah tercapai nggak proses dipendidikan namanya? Misalnya saya ngasih karbohidrat, uji Moles, uji Benedict, ini Anda paham semua dan bisa menjawab 100%, malahan benar semua. Ya, misalnya mahasiswa si A gitu, misalnya si B, kemudian dia praktikum kedua apa gitu, semua materinya tersampaikan dengan baik dan hasilnya 100%. Itu proses pendidikan pembelajaran sudah berjalan dengan baik nggak? Belum begitu namanya. Ada pendapat nggak? Atau langsung saja. Menurut Anda itu
kalau menurut Anda, kalau yang lebih baik itu seperti apa? Izin berpendapat Pak. Oke, silakan. Saya Julio. Jadi menurut saya jika pembelajaran seperti yang Pak sampaikan tadi itu menurut saya kurang dikarenakan jadi ilmu pengetahuan itu kan sifatnya terus berkembang Pak ya. Jadi mungkin saja nanti ada uji yang terbaru itu untuk pengujian analisis karbohidrat begitu Pak. Jadi tidak berpatokan hanya pada dua uji modern dan genetik saja begitu Pak sekira-kiranya. Oke. Ya, terima kasih. Yang memang sebenarnya proses pembelajaran itu seperti apa? Seperti pernah dengar kalau kita belajar seperti piramida, atau segitiga gitu ya. Piramida yang ada share ya. Ini saya share. Nah, untuk lebih memahami apa yang tadi disampaikan sama Yo, nah, kalau konsep pembelajarannya sebenarnya seperti di gambar ada segitiga ini. Kalau begitu, Julio dari posisi mana ini? Mau posisi di atas atau di bawah? Kalau saya dengan Julio maunya lebih di piramida ini bagian yang di bawah atau di atas. Misalnya saya di sini ya, saya di sini. Bisa penilaian sedikit. Ya, saya misalnya saya di sini. Ya, posisi saya. Julio ini ada di mana? Di atas atau di bawah ini? Atau yang lain saja? Ya, Julio dan yang lain. Kalau bagaimana Pak kalau saya menangkapnya tadi maksudnya itu kalau pendidikan itu piramida itu artinya basis dasarnya itu pemahamannya dari surat begitu Pak ya. Jadi oke, ini namanya tebak-tebakan dulu. Kalau ini pendapatnya jadi juga benar sekali. Ya, saya di AI saya juga disampaikan sekali oleh dosen saya dulu. Sekarang saya sekarang meneruskan pada Anda. Ini bagian dari motivasi belajar ya, motivasi belajar. Berarti Anda sekarang Julio, kalau proses pembelajaran dengan baik berarti ada di mana? berada di bawah Pak. Oh, di bawah. Kenapa di bawah? Ya. Jadi karena apa namanya dasar ilmunya itu kuat dulu Pak. Jadi kalau dasar ilmunya ini kuat, jadi kita bisa membangun sedikit demi sedikit. Jadi paham dari dasarnya dulu. Setelah itu baru kita tambahin pemahamannya agak seperti bagaimana ya Pak? Saya menyampaikannya. Oke, ya bagus juga. Nah, ini berarti saya. Ya, ini Julio. Berarti Julio harus memiliki pengetahuan yang lebih banyak daripada saya kan? Oh iya benar. Iya kan? Kalau misalnya Julio ada di sini, wah tadi semua bisa jawab pertanyaan saya dengan gampang 100%. Kalau Julio ada di sini, teman-teman anak-anak saya kasih ilmunya 100 yang lain, tapi Anda menangkapnya cuma 90 atau cuma 50 ada di sini. Berarti kalau seperti itu, misalnya, saya mumpung Julio jawab, kasih contoh Julio. Misalnya tadi Julio bilangnya begini, nanti Julio jadi dosen atau mengajar, kan lebih sedikit ilmunya ya. Kemudian mengajar lagi muridnya Julio atau cucu saya lah nanti. Berada di sini kan tambah sedikit jadinya ilmunya. Lama-lama jadi menjadi bangsa ini, generasi ini jadi tambah bodoh kan gitu ya. Makanya saya sangat senang sekali apabila ada anak didik saya itu memiliki pemahaman yang selalu lebih dari saya. Itu yang saya cita-citakan. Ya, ini Julio, nanti Julio punya mahasiswa atau punya murid itu misalnya, ya posisinya usahakan Julio mungkin jauh di bawah ini ya. Nah, gitu ya. Nah, masalahnya sekarang bagaimana caranya? Itulah yang menjadi PR kita bersama. Jadi tidak cukup
saya saja sebagai pendidik yang memikirkan itu, tapi perlu kerjasama yang baik di sini ya. Oke, yang lain paham nggak maksudnya? Narendra, siapa tadi? Nah, aduh, Naya ya, sama Sindu, siapa lagi itu ya? Yang tadi sempat bicara. Ya, paham maksudnya? Paham, Pak. Oke, itu motivasi dari saya tidak hanya untuk praktikum biokimia, tidak hanya untuk mata kuliah biokimia, tapi juga untuk semua ya. Jadi untuk semua, mari kita sama-sama belajar. Saya di sini, Anda tidak sebenarnya dari awal harusnya sudah disampaikan seperti itu. Seorang guru, dosen, pendidik itu tidak menyampaikan sesuatu dari satu arah. Jadi dua arah ya. Kita sharing di sini ya. Nah, dengan cara begitu, jadi pengetahuan yang kita pahami akan bisa berkembang nanti, tidak mandek di satu titik tertentu, bahkan hilang sedikit demi sedikit. Ya, harapan saya begitu. Jadi contohnya, saya kasih contoh tadi, seperti yang sudah Julio sampaikan. Nah, saya share lagi bahan ajarnya. Nah, tadi kita sudah ngomongin tentang praktikum pertama diberikan analisis karbohidrat. Di sini baru dua hal yang dibicarakan. Nanti aplikasinya di penentuan kadar glukosa dalam urin. Nah, oleh sebab itu, pada saat kita menyusun laporan praktikum, pada saat kita presentasi, nanti akan ada ruang atau space tempat untuk menyampaikan di luar dari uji untuk analisis karbohidrat ini. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa Anda telah mempelajari metode uji yang lain. Ya. Kemudian yang kedua tentang asam amino dan protein. Di sini pun tidak semua yang kita akan lakukan, praktikumkan. Jadi uji henin-hidrin, uji biuret. Kemudian ada pengendapan dengan praktik logam berat. Ya ini. Kemudian ada melihat bagaimana titik isi elektrik protein. Kemudian yang itu protein ya, biomolekul yang kedua, karbohidrat pertama, protein dan asam amino. Nah, sebenarnya kalau karbohidrat ini kan juga polimer ya, polisakarida. Sebenarnya ini ada, kalau ini kan ini yang mungkin nanti kalau saya sendiri ya, ini kan saya sendiri bersama teman-teman hanya mengambil begitu saja dari buku. Kalau saya sempat menuliskan ulang, ini sebenarnya harusnya analisis monosakarida dan polisakarida atau oligosakarida biar lebih spesifik sesuai dengan ini. Ini kan monomernya asam amino, polimernya protein. Jadi ya lebih jelas jadinya. Kemudian lipida. Kalau lipida ini bukan polimer atau bukan molekul besar, baru nanti cukup satu aja ditulis. Ya. Nah, lipida jadi hanya gabungan, dia berupa gabungan molekul kecil asam lemak dan gliserol ya, dan ada juga sebenarnya jenis lipida lain. Nah, cuma di sini yang kita gunakan hanya lipida yang umum dikenal yang merupakan gabungan esterisasi antara gliserol dengan asam lemak. Ya, jadi yang kita akan pelajari tentang hidrolisis mentega, penentuan kualitas minyak. Kemudian yang biomolekul sama biomolekul karbohidrat juga, cuma kita mempelajari hidrolisis pati. Karena nanti sesuai dengan materi perkuliahan kita juga mempelajari tentang enzim. Nanti kita akan lihat perbedaan ya reaksi hidrolisis yang dikatalisis oleh asam secara kimiawi dan dikatalis oleh enzim. Ya. Jadi biomolekul. Jadi sebenarnya kita tidak hanya mempelajari analisis biomolekul, kita juga mempelajari tidak sekedar analisis, tapi juga aktivitas enzim. Nah, nanti pada perkuliahan atau pada pertemuan praktikum akan saya tanyakan mengapa enzim itu lebih baik dianalisis dengan cara mengukur aktivitasnya. Artinya begini, saya ingin mengetahui keberadaan Julio ada nggak di kelas ini sama Narendra. Ya tidak cukup saya ketahui hanya dengan melihat wajahnya saja. Tapi saya pahami keberadaan Julio dan Narendra apabila dia memiliki aktivitas. Ya,
Aktivitas tadi, saya nilai tadi untuk sampai detik ini mungkin keberadaan Julio lebih terasa dibandingkan dengan Narendra. Karena apa? Kira-kira apa? Apalagi ruangannya di ruangan awan ini yang online ya, Maya. Siapa bisa jawab? Saya kenapa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Karena lebih responsif. Kalau yang saya lihat. Aktivitas. Jadi, iya, karena memiliki aktivitas yang lebih tinggi. Misalnya tadi kalau siapa tadi ini Wahyuni, tadi siapa tadi? Sama yang sebelumnya, misalnya Wahyuni lebih banyak aktivitasnya, ngomong lebih banyak. Mungkin keberadaan Wahyuni lebih dirasakan dibandingkan dengan yang lain. Keberadaan Julio lebih dirasakan dengan yang lain karena memiliki aktivitas yang lebih tinggi. Nah, hal yang sama berlaku untuk enzim. Enzim itu biomolekulnya apa? Kan ada 4 biomolekul yang tadi temannya sudah sampaikan. Izin menjawab, Pak. Ya, siapa ini? Belum muncul Julio, namanya. Oh, Julio ya. Untuk enzim itu termasuk ke protein, Pak. Iya, berarti protein ya. Jadi dalam sel kita kan ada banyak protein ya, Julio dan kawan-kawan. Bagaimana kita membedakan bahwa dalam sel itu benar ada enzim tertentu? Misalnya kita mau menguji adanya amilase di lidah, di air ludah kita, di saliva kita. Ya. Kan tidak hanya dia termasuk, apakah kita cukup melakukan dengan uji protein karena amilase termasuk protein? Tidak. Sama seperti ini. Kalau saya hanya menguji sampai ada tidaknya mahasiswa farmasi, ya itu ada Julio juga termasuk farmasi. Ada Wahyuni, ada farmasi, ada Purwani, ada yang lain-lain. Ya, itu semua termasuk mahasiswa farmasi. Saya tidak bisa spesifik mana Julio karena analisis saya baru ingin mengetahui mahasiswa farmasi. Sehingga harus spesifik lagi. Oh, Julio itu memiliki aktivitas tertentu. Spesifik dia, ya, aktivitasnya. Nah, kalau enzim itu seperti itu. Nah, itu alasan secara ya gimana ya saya bilangnya, penjelasan bebasnya lah kenapa kita lakukan praktikum yang hidrolisis pati ini ya, untuk mengenal enzim. Dan selain juga kita mengenal bahwa ada perbedaan antara katalis biokimia dengan katalis enzim, ya. Kemudian biokatalis yang lain yang kita akan cek. Kalau ini dari segi substratnya kita lebih banyak bergerak, ya. Kalau yang kelima kita baru spesifik melihat enzimnya, yaitu kita pakai contoh enzim yang paling mudah ditentukan aktivitasnya, itu lipase. Kenapa paling mudah kira-kira? Dari segi metode. Nah, karena ini bisa dilakukan dengan metode titrasi asam basa. Makanya di awal perkuliahan tadi saya tanya, siapa yang sudah pernah melakukan praktikum? Selama mahasiswa tidak pernah sama sekali ya, Narendra, Julio, dan kawan-kawan? Tidak pernah, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Nah, kalau di waktu di SMA, siapa yang pernah melakukan titrasi asam basa? Titrasi asam basa. Titrasi tahu? Harusnya sudah diperkenalkan pada saat belajar kimia. Halo? Masih terhubung ya? Halo? Masih terhubung? Masih, Pak. Coba jawab pertanyaan saya. Ada yang pernah melakukan titrasi asam basa? Belum pernah, Pak. Wah, di SMA belum pernah? Belum. Nah, pernah melihat buret di atasnya ditetesi, tetes demi tetes, biasanya di atasnya itu Izin basah. menjawab, Pak. Ya. Mohon maaf tadi ada gangguan saya. Untuk pas waktu SMA, saya SMK itu pernah, Pak, tapi sekarang sudah agak-agak lupa, Pak. Oh, enggak apa-apa, jangan. Sudah pernah. Oke, Julio dan kawan-kawan, besok jangan takut kalau lupa. Nanti mungkin mahasiswa ada yang begini, aduh saya pernah tapi lupa, bilang aja enggak lah, nanti disuruh jelasin malu, jangan gitu ya. Oke, nanti aja.
Yang penting saya tahu. Nanti bisa nonton YouTube-nya ya, bagaimana melakukan titrasi sapi. Saya sangat prihatin sekali ya. Kok kita jauh ketinggalan dengan tetangga kita di ASEAN aja ya. Seperti Vietnam lah bilang belakangan merdeka. Janganlah dibandingkan dengan ini, India lah, India. India itu, waduh, SMA-nya itu sudah pakai spektro dia praktikumnya. Pernah dengar kata spektrofotometer itu? Pernah Pak, dengar aja. Oh, itu dah. Tadi mudah-mudahan tadi Julio dan kawan-kawan ada yang salah satu jadi penggantinya Mas Nadiem Makarim ya, tolong itu diperjuangkan ya. Kalau sekarang programnya Mas Menteri itu kan terkenalnya program Kampus Merdeka ya, pernah dengar tuh ya? Pernah Pak. Nah, nanti kalau yang tadi mudah-mudahan yang menjawab tadi bisa dicalon Ibu Menteri, mungkin Menteri Mendikbud itu tadi kita bisa bebas merdeka melakukan praktikum. Ya tidak seperti sekarang ini, alatnya susah. Sebenarnya tidak susah ya kalau ada kemauan ya. Makanya saya sangat prihatin sekali kita praktikum cuma dihargai 1 SKS ya. Padahal perjuangan kita tidak hanya mahasiswa ya, kita dosen itu menyiapkan bukan main. Dan ditambah lagi di masa pandemi ini tidak tersampaikan dengan baik. Dan yang sangat mengkhawatirkan mahasiswa basicnya itu tidak ada, belum pernah pengalaman di laboratorium, tidak cukup ya, belum cukup. Oke, kalau begitu saya sekalian mau survei ya, nanti mohon berkenan mengisi di kolom pembagian kelompok ya. Nanti tidak hanya nanti kormanya membagikan kelompok, nanti saya akan tambahkan kolom di samping tadi saya sampaikan kolom kesediaan datang praktikum secara offline jika memungkinkan. Juga ada kolom begini, kolom pengalaman praktikum. Ya, mungkin sejak TK mungkin pernah. Ya praktikum jangan dibayangkan hanya harus masuk lab ya. Praktikum bisa di lapangan, ya. Bisa di kebun, ya, bisa di lingkungan ya. Itu nanti saya mau saya akan spesifikkan yang berkaitan dengan biokimia dan kimia ini nanti tolong sampaikan. Mungkin pernah ada yang titrasi gitu atau reaksi warna gitu ya. Melihat logam natrium yang dicemplungkan ke air gitu. Waktu SMA zamannya saya itu tahun lama itu guru saya pernah mendemokan itu. Kalau saat ini Anda sudah angkatan sekarang sudah jauh lebih maju, harusnya masa itu tidak pernah ya di guru SMA atau SMK Anda mendemokan suatu contoh reaksi kimia, misalnya mencemplungkan logam natrium di air kemudian terbakar. Pernah lihat itu? Di antara 90-an orang tidak ya? Tuh. Berarti sangat memprihatinkan sekali ya kita ini sekarang. Pantesan jadi konsep ilmiah dalam keIPA-an itu ya, apalagi ilmu kimia dan farmasi, itu sebenarnya ilmu eksperimen ya. Kita mulainya berpikirnya dari eksperimen. Kalau itu tidak kita lakukan, itu logika kita tidak akan terbangun dengan baik, argumen kita untuk nanti bisa melakukan riset dengan baik. Ya jangankan kita ya, apalagi yang orang lain ya. Makanya sekarang saya tidak masuk akal juga ya di Indonesia itu banyak yang kurang paham dengan kebenaran dari pandemi saat ini. Ya, banyak yang mengira tidak benar-benar ada ya karena tidak punya logika ilmiah yang bagus ya. Jadi ya untuk membangun itu salah satunya harus ada praktikum sebenarnya. Karena hukum sebab akibat itu dengan nyata dan itu harus dilakukan dengan benar ya, dengan jujur ya, karena sering praktikum itu kadang-kadang ya biar dilakukan aja tapi tidak paham maksudnya. Itu sekedar tambahan dulu, saya lanjutkan ya. Jadi
itu tentang aktivitas lipase ya, enzim tadi. Kemudian yang keenam, penentuan kadar protein. Salah satu biomolekul yang kita akan analisis sampai ke kadarnya. Kalau sampai kadar berarti analisis kuantitatif ya, menentukan konsentrasinya atau kadarnya itu bisa salah satu dilakukan dengan metode spektrofotometri. Ya, itu regen yang digunakan itu menggunakan regen Biuret, makanya metode Biuret namanya, dan metode Lori karena menggunakan regen-regen yang disampaikan awalnya oleh Bapak Lori, ini penemunya, makanya ini huruf besar, ya Biuret nama orang, Lori nama orang juga. Kemudian yang terakhir kita praktikumnya adalah isolasi dan analisis DNA. Ya, ini sebagai dasar lah, termasuk kenapa Anda tes swab PCR itu ya bagian dari asam nukleat walaupun dia RNA ya dasarnya di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dulu sebagai pendahuluan awal untuk isi dari praktikum yang dituju materi. Nah, inilah dasarnya kenapa kalian kita bagi 7 biar ada gambaran secara teknis. Nanti masing-masing kelompok untuk memudahkan kita belajar, ya Anda memang pasti harus wajib belajar semua ya, tidak boleh satu-satu, tetapi setiap kelompok memiliki tanggung jawab masing-masing untuk di-share kepada teman-temannya. Misalnya kelompok 1, kelompok AB1, ya nanti dia tanggung jawabnya tentang analisis karbohidrat. Tidak hanya melakukan pembahasan dari data-data percobaan yang disampaikan di sini, tapi juga nanti akan men-share materi lain yang berkaitan dengan analisis karbohidrat. Begitu juga misalnya kelompok AB2, jadi misalnya praktikum yang 2 tentang asam amino dan protein. Jadi dia lebih fokus nanti menyampaikan materi yang berkaitan dengan ini, ya, yang didiskusikan di bahan ajar praktikum ini, plus hal-hal lain yang mau diperdalam atau diperluas oleh kelompok Anda. Silahkan, kita bebaskan Anda berkreasi mencari sendiri tambahan materi yang mau disampaikan, yang akan di-share kepada teman-temannya dalam ajang diskusi. Ya, jadi nanti secara umum praktikumnya selain penjelasan asistensi ini, kita ada demonstrasi tentang praktikumnya, misalnya praktikum 1, kita lakukan demonstrasi secara virtual, kemudian diskusi untuk memahami itu. Minggu depannya lagi, ya seperti tahun lalu yang kita lakukan, mungkin bisa ditanyakan pada kakak kelas Anda, itu share materinya, ya diskusi. Nah, karena ada 2 kelas ya, kelas AB dan CD, nanti ada kelas AB 1, ya, ada kelas CD1. Jadi kelas AB1 dan CD1 materinya sama. Isinya nanti dibuat berbeda. Ya, jadi dalam satu sesi diskusi tentang analisis karbohidrat, ada 2 kelompok yang akan menyampaikan materi, yaitu kelompok AB1 dan AB2. CD1. Kemudian berikutnya setelah selesai tentang praktikum 2 tentang asam amino dan protein, nanti kelompok AB2 dan CD2 yang menyampaikan ini. Ya, menyampaikan adalah tentang ringkasan laporan praktikum dan tambahan materinya yang berkaitan. Begitu juga seterusnya. Ya, itu nanti alurnya bisa dipahami. Ini saya akan share contoh contoh jadwalnya biar Anda sedikit lebih paham. Gimana Julio, Narendra, dan kawan-kawan? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Berarti terkait praktikumnya itu ketika sesi diskusi, sebentar Pak. Berarti ketika sesi diskusi,
kan ada dua kelompok berarti Pak ya. Ya. Yang presentasi itu jika dipisah nanti jadwalnya bagaimana ya Pak? Misalnya Ya, itu dah. Iya, itu dah tadi yang Nah, itu dah kita ngomongin yang ini. Oh ya. Kita ngomongin yang apa? Yang gabung dulu, ya. Oh, Ini baik, makanya Pak, baik. ini gabung. Ada juga dipisah juga nanti ya kita setting lain lagi modelnya. Nah, ini cuma contoh aja model. Tapi nanti urutannya akan hampir mirip begitu. Nah, ini contohnya begini ya, kita lakukan asistensi. Kemudian misalnya minggu berikutnya penjelasan praktikum 1 kan? Ya, nanti ada dosennya yang bertanggung jawab. Nah, kemudian minggu depannya yang didiskusikan adalah praktikum 1. Yang share konten saya kelihatan ya? Terlihat, Pak. Nah, berarti kan praktikum 1 tentang analisis karbohidrat. Itu dilakukan minggu misalnya tanggal 23. Nah, ini yang praktik yang misalnya ini yang diskusi ini kelompok kelas AB 1 dan CED 1, itu kan? Ini misalnya yang apa namanya? Kelompok yang diskusi ya, kelompoknya. Ya. Jadi selain mengumpulkan laporan setiap mahasiswa, jadi bukan laporan kelompok ya, jadi waktu diskusi saja nanti menyampaikan secara berkelompok, tapi laporannya adalah individu. Nanti misalnya minggu ketiga kita sudah bisa praktikum secara virtual, atau tiba-tiba bisa offline tapi beberapa orang yang bisa datang gitu ya. Minggu depannya membuat laporan praktikumnya disampaikan, kemudian kelompok AB1 dan CD1 itu menyampaikan presentasi. Jadi mereka membuat ringkasan dalam bentuk PowerPoint, yang diringkas adalah laporan praktikumnya plus materi yang mau disampaikan sebagai tambahan atau pendukung lah sifatnya ya, walaupun materinya sama, misalnya tentang uji karbohidrat yang disampaikan di praktikum ini, tapi sifatnya lebih mendalam, itu bisa. Nanti kita itu yang didiskusikan dalam waktu tertentu. Ini kalau digabung, ya bergantian kita diskusi. Ya, begitu juga berikutnya praktikum 2, jelasan praktikum ini sangat situasional sekali. Misalnya kalau tidak bisa atau dosennya berhalangan atau gimana, itu mungkin diubah jadwalnya. Setelah praktikum 2 langsung praktikum 3 gitu. Itu bisa situasinya nanti akan menyusul. Selain kita menunggu Anda nanti dibagi 2 atau tidak. Kalaupun tidak dibagi 2, alurnya juga tetap seperti itu. Ya. Alurnya tetap seperti itu. Cuma nanti yang presentasi kan cuma satu kelompok kan? Ya. Halo? Iya, Pak. Nah, yang satu kelompok misalnya ini kelas AB ya, yang hari Rebo ya. Tetapi nanti kita akan pikirkan, ya akan kita apa namanya, seperti tahun lalu ya, seperti tahun lalu juga tidak bisa digabung. Ya, mungkin bisa ditanya seniornya yang angkatan 2019 ya. Itu kemarin tidak bisa digabung. Ya. Nah, jadi hanya nanti ini karena kalau waktunya memungkinkan, banyak ada dalam satu semester ini, mungkin nanti ini kita akan bagi lagi ya. Kelompok AB ini misalnya karena ada banyak mungkin ada sampai 8, tadi 8 kali 7 kali 7 aja sudah 49. Mungkin ada 7 orang, 6 sampai 7 orang, mungkin kita bagi 2 lagi. Nah, kalau space waktu di semester ini tidak memungkinkan kita banyak lakukan presentasi tugas karena waktunya tidak memungkinkan, mungkin kita akan gabungkan presentasinya ya. Misalnya ini kalau pisah ya. Kalau gabung nanti ini saya tulis di sini ya, AB1 yang melakukan presentasi kelompok 1 sama AB2 itu. Ya, Julio dan Narendra. Misalnya begini, kan kan praktikum 1 dan 2 sudah selesai. Nanti minggu depannya, ini jangan lihat ini ya. Nanti minggu depannya, saya klik di sini aja. Ya. Lihat aja nih, ini kan praktikum 1 sudah dilakukan, 2 sudah dilakukan, baru nanti presentasi. Ya. Ini belum bisa saya buat
jadwalnya karena belum presentasi 2 kelompok jadinya, tapi di praktikum 1 dan 2. Itu nanti jadwalnya, sehingga nanti lebih digabung-gabung jadinya, karena ini hanya satu kelas AB. Ngerti maksudnya Julia? Julio sama sama Narendra dan kawan-kawan? Jadi ada 2 opsi ya. Oke, ada 2 opsi nanti. Yang jelas nanti kita diwajibkan ada 16 kali pertemuan, baik dalam bentuk virtual, offline, maupun dalam bentuk lain. Nanti jangan dibayangkan ke 16 pertemuan itu harus selalu kita 16 kali Webex full seperti ini ya. Nanti kasihan juga, nggak tahu ya, Anda sekarang sudah dapat kuota gratis dari Kemendikbud ya? Kemendikbud Dikti. Ada ya? Oke. Belum, Pak. Belum. Oke, jadi ya saya juga menjadi pemikiran kita juga ya. Makanya nih saya hanya sudahi sampai mungkin 2-3 menit. Kalau masih ada pertanyaan, ya seperti yang saya bilang tadi, saya mungkin sampai jam 10.30 aja. Ya, jadi sehingga begini, walaupun misalnya praktikumnya 3 jam, ya kita ketemu secara di dunia maya online di room Webex ini mungkin bisa lebih sedikit dari itu, tapi kita sudah ada persiapan di awal. Ya, persiapan di awal sampai kemungkinan ada tugas akhir, ya itu totalnya itu 3 jam akhirnya kita sudah habiskan sebenarnya. Tidak harus bertemu secara langsung di room ini 3 jam, ya tidak harus seperti itu. Karena begini, nanti ini minggu depan akan saya diskusikan ya, kita tidak cukup diskusikan untuk hal lain. Misalnya nanti pretest, post test itu seperti apa, nanti termasuk itu ya. Itu nanti minggu depan kita akan sampaikan teknisnya. Kalau bisa mungkin minggu depan belum dipisah ya, kalaupun harus dipisah. Kalaupun harus dipisah mungkin nanti paling lambat Selasa kita tahu kabarnya ya. Selasa terlalu mendadak mungkin. Kalau bisa Senin disampaikan. Ya, ada yang masih ditanyakan kira-kira untuk tahapan ini? Izin bertanya Pak. Yes. Tadi mungkin karena sinyal saya kurang mendukung, saya kurang mengerti untuk tahapan yang kedua itu Pak, pilihan yang kedua. Tadi kan yang jika digabung itu yang presentasi itu kelas AB1 dan kelas CD1 begitu Pak ya. Kemudian ya kalau digabung ya. Ya, kalau tidak digabung itu nanti yang presentasi saya dengar kelas AB1 dan AB2 begitu Pak ya? Ya, itu kalau sudah melakukan praktikum percobaan 1 dan percobaan 2. Ya, ada 2 opsi kalau begitu. Ada 2 opsi. Nanti begini, kalau hanya praktikum 1 dilakukan, kemudian minggu depannya yang presentasi adalah kelompok AB1 dan AB2, tapi sama-sama mempresentasikan tentang praktikum pertama tentang analisis karbohidrat. Itu kalau waktu yang tersedia pada semester ini mencukupi, ya. Jadi secara full kita bisa bertemu selama 16 kali. Tetapi kalau kita lihat nanti ada sesuatu hal misalnya sulit seperti itu, nanti kita ganti. Ini kalau untuk pisah ya. Misalnya untuk kelas AB, kita praktikum pertama dulu, minggu depan praktikum kedua, minggu berikutnya kita presentasi tapi gabung. Gabung untuk yang presentasi dapat percobaan 1, untuk percobaan 2 gitu. Ya. Sehingga nanti waktu selesainya jadi lebih cepat. Karena mungkin seperti semester lalu, tahun lalu kejadian seperti ini. Kita kekurangan waktu untuk space kuliah, karena di kuliah kita harus menyampaikan presentasi tugas. Sehingga kita ambil jam praktikumnya. Nah, karena jam praktikum kita pakai untuk presentasi tugas, sehingga presentasi-presentasi yang berkaitan dengan praktikum itu kita kompres, jadikan satu. Mengumpul dia, misalnya di hari tertentu, kelompok yang presentasi praktikum pertama, kedua gabung. Praktikum kedua dan ketiga gabung gitu.
Kemudian 456 gabung gitu misalnya, atau 567 gabung, bisa begitu. Ya, nanti kita bisa lihat ya, itu memungkinkan seperti itu kalau dibagi 2. Kalau karena dibagi 2, pasti kita akan banyak kehilangan waktu, ya, karena lebih banyak kita bertemu, terutama dosennya ini, ya. Karena nanti misalnya saya hari Rebo, kalau misalnya tidak digabung, sehingga hari Rebo itu saya kalau tidak digabung, saya harus men-set ulang jadwal saya, ya, sehingga nanti saya harus mengefektifkan pertemuan seperti praktikum ini. Kalau digabung, berarti saya hari Rebo itu bisa lebih full ke jadwal praktikum saya yang lain, dan praktikum juga ada, sehingga itu saya bisa fullkan juga seperti di farmasi ini. Ya, jadi seperti itu kondisinya ya, Julio dan kawan-kawan. Berarti kalau begitu, contohnya Julio ya, berarti tidak full bisa terus koneksinya bagus ya. Oh iya Pak, Nah, terkadang Julio ada di daerah jauh dengan Denpasar, gimana? saya ada di Buleleng Pak, Buleleng Oh iya iya, bagian oke. selatan. Oke, biasanya Buleleng, Karangasem, atau di dekat pegunungan itu biasanya terhalang pegunungan itu biasanya begitu. Ya, saya juga sering ada mahasiswa begitu. Nah, inilah yang perlu kita ini ya. Adik-adik yang lain juga tidak hanya Julio ya. Mungkin begini, nanti tolong Julio kalau saya lupa ngasih kolom di pembagian kelompok nanti, selain kesediaan praktikum online, kemudian pengalaman pernah praktikum di waktu sekolah menengah atau mahasiswa, ada kolom lain ini koneksi internet ya, Julio ya sama Narendra. Iya, Pak. Ya. Baik, Pak. Nah, di bagian belakang, tapi harus disampaikan secara jujur ya. Kalau tidak ya gimana ya, Anda rugi sendiri. Misalnya padahal koneksinya bagus, Anda bilang tidak karena mahasiswanya bisa sambil mengerjakan yang lain gitu misalnya. Kan bisa aja itu ya, namanya juga ini ya. Kecuali kita bisa hidupkan kamera terus gitu ya. Saya pingin seperti itu, pernah saya lakukan itu sebenarnya di awal kuliahan, tapi ya kasihan mahasiswa ya. Karena katanya kalau hidupkan terus kamera ini lebih banyak nyeret kota ya. Kalau lagi tethering terutama. Iya, benar. Iya, Pak, betul, Pak. Tidak pakai apa namanya itu ya, WiFi. Ya. Ini oke. Ya, jadi oleh sebab itu kolom saya di pembagian kelompok itu akan mungkin Julio dan Narendra, kalau lupa saya tulis judul kolomnya, tolong disampaikan itu. Misalnya Julio koneksi internet apa gitu ya. Mungkin ditambahkan posisi daerahnya juga bisa. Oke, itu saja. Ini sudah jam 10.31. Tapi kalau memang ada hal yang penting mau disampaikan, silahkan. Jangan takut. Halo? Dari saya sudah, Pak. Oke, Juli. Yang lain dari Narendra? Dari Julio dan temannya di kelas AB, dari Narendra dan dengan temannya di kelas CD ya, jadi kita biasakan sebutkan. Sudah cukup. Oke. Untuk mungkin Anda sudah disetting seperti ini bagus. Jadi tidak hanya nama, ada NIM. Oke. Ya. Kalau di Webex-nya mahasiswa, kalau setiap masuk Webex kan menulis nama. Repot lagi nggak men-setting namanya? Apa mudah? Misalnya begini kan, masuk Webex, klik nanti nama Anda. Bisa nggak ini misalnya kalau untuk setiap praktikum ya, Anda bisa namakan kelompok. Misalnya ini, 2004 Niluh Komang Wahyuni, misalnya AB1 gitu. Bisa ya? Bisa, Pak. Mudah. Oke, Dewi. Oke, kalau merepotkan nggak usah. Tapi kalau bisa ya tambahkan itu ya.
terutama nanti pada saat sudah mulai praktikum dan presentasi tugas, ya. Kalau minggu depan mungkin belum, tapi kalau sudah bisa ya silakan. Misalnya ini siapa 06 misalnya sudah kelompok 2 gitu ya AB2 gitu ya belakangnya. Belakangnya atau belakangnya ya mungkin bagusnya. Oke. Itu saja mungkin dari saya. Silahkan baca-baca dulu penuntun praktikumnya, masih ada kesempatan seminggu lagi untuk belajar. Tapi minggu depan ya saya akan sampaikan juga cara metode penilaian ya. Jadi minggu depan kita akan lebih full ke evaluasi. Sekarang kita hanya melihat situasi dulu seperti apa, alternatifnya seperti apa, ya. Opsionalnya seperti apa gitulah. Pengenalan materi secara singkat, kemudian materinya sudah saya bagikan, silakan baca. Minggu depan kita diskusi secara umum, tentu akan saya tanyakan yang bersifat teoritis sedikit sambil menjelaskan tentang bagaimana mengevaluasi. Ya, jadi evaluasinya tidak hanya hasil tapi proses. Sehingga setiap pertemuan, baik itu online maupun offline, itu akan kita nilai. Ya, seperti tadi, yang dinilai itu adalah aktivitas. Ya, karena Anda adalah makhluk hidup. Kalau molekul yang hidup itu enzim. Ya, nanti saya share itu ada di Facebook. Ada seorang ilmuwan yang nge-share bahwa ternyata enzim itu seperti robot kecil, robot yang ukurannya molekul. Jadi dia bisa bergerak sendiri. Nah, Anda kan makhluk hidup juga, makanya untuk mengetahui keberadaan enzim itu dengan mengukur aktivitasnya. Oleh sebab itulah alasan kami kenapa kita nilai Anda aktivitasnya, karena kita adalah makhluk hidup ya. Kecuali Anda tidak mengakui Anda makhluk hidup, baru Anda bisa protes bahwa tidak usah Pak, saya dinilai aktivitas saya, gitu ya. Diam aja sudah dapat nilai, gitu ya. Jadi itu saja akhir kata dari saya. Mudah-mudahan kita sehat semua dan sampai jumpa minggu depan ya. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak. Selamat pagi menjelang siang. Selamat belajar ya. Oke. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Saya stop dulu rekamannya. Oke, silahkan bagi yang meninggalkan ruangan, saya juga akan akhiri pertemuan ini.